Sintayong versus Patrick Kluivert. Blunder atau keputusan jitu pemecatan Sintayong oleh PSSI. Hello guys, welcome to MHM channel. Itulah topik video pembahasan kali ini. Bagi kalian yang penasaran, tonton video ini sampai habis karena gue akan coba bahas ini di sudut pandang yang berbeda. Apa alasan utama pemecatan Sintayong? Ya, PSSI, Ketum Federasi Exco dan seluruh manajer timnas telah mengumumkan secara resmi dalam konferensi persnya pemecatan Sintayong. Bahkan PSSI juga menjawab seluruh pertanyaan wartawan yang ditanyakan pada saat konferensi pers tersebut. Apakah karena mafia bola PSSI harus memecat Sintayong? Setelah gua amati dan gua cermati, menurut gua enggak. Terlepas ada atau tidaknya mafia bola di Indonesia. Menurut gua, pemecatan Sintayong ini dikarenakan adanya perbedaan budaya bermain bola atau filosofi bermain bola antara pemain diaspora dengan Sintayong. Sehingga PSSI harus mengambil keputusan berat ini. Dan gua setuju dengan pendapat di video kali ini. Gimana menurut kalian? Coba kita tonton. Kita ya media sebetulnya sudah mencium bau-bau tidak sedap itu sebetulnya. Karena gini, yang saya tahu para pemain itu agak kurang nyaman ya. Karena mungkin dulu STY sebelum masif ya banyaknya pemain-pemain diaspora datang, mungkin dia masih bisa mendrive tim ini gitu kan. Tapi ketika pemain-pemain diaspora yang grade A-nya datang semua dan sudah masif gitu ya, mau tidak mau dia harus beradaptasi dengan mereka. Tidak bisa lagi pendekatannya seperti dia menangani pemain-pemain domestik. Proses adaptasi ini menjadi masalah. Yes. Gitu. Sekedar mungkin pemirsa tahu, Messi Elgers ini sangat keras. Ya. Mungkin dia lebih keras daripada Jay Ijes, daripada Kevin Dix. Yeah. Karena ya mungkin dia kultur di sana kan ya terbuka aja. Kalau diskusi terus terjadi perdebatan ya mungkin buat pemain-pemain Eropa biasa diskusi dengan pelatih gitu. Mungkin kalau STY nggak bisa begitu mungkin. Itu yang makanya ketika lawan Cina kan kita lihat bagaimana dia mainnya kan agak sedikit bingung ya. Iya, agak sedikit liar juga keluar dari konsep permainan gitu. Yeah. Secara resmi, PSSI belum mengumumkan siapa pengganti Sintayong, tapi dari beberapa sumber kredibel dan info yang kita tahu, bahkan Fabrizio Romano juga memposting Patrick Kluivert lah yang akan menggantikan Sintayong. Menurut gue sih ada 2 poin kenapa Patrick Kluivert lah yang dipilih oleh PSSI. Jadi faktor yang mendasari pertama, pemilihan pelatih oleh PSSI tentunya yang pertama adalah gaji. Ya, benar guys. Tentu gaji adalah faktor utama PSSI menentukan siapa yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia. Ya, kita sih mau-mau aja, misalnya kita ambil Jurgen Klopp atau mungkin Zidane. Namun kemampuan finansial kita juga tentu perlu dipertimbangkan. Yang kedua adalah asal negara pelatih. Tentu kali ini PSSI berfokus mencari pelatih dari negara Eropa atau mungkin khususnya Belanda. Pemilihan negara ini bukan sekedar asal-asalan saja karena kita tahu pemain diaspora kita kebanyakan dari Belanda. Sehingga harapannya ketika kita mendapatkan pelatih dari Eropa, tepatnya Belanda, itu akan memudahkan komunikasi dan mempercepat chemistry antara pelatih dan juga pemain. Nah, untuk track record Patrick Kluivert, tentu kalian sudah banyak mencari info tentang Patrick Kluivert gimana jika dibandingkan dengan Sintayong. Kalian bisa menilai sendiri apakah Patrick Kluivert akan bisa lebih baik daripada Sintayong. Ya, tentu kita tidak bisa menjawab ini kali ini. Kita buktikan nanti di bulan Maret. Ya, reaksi atau respon gua atas pemecatan Sintayong. Jujur gue secara perasaan gue sedih guys. Karena gue termasuk orang yang suka dengan Sintayong karena menurut gue dia termasuk orang yang berjasa atas transformasi sepak bola Indonesia. Sejak di zaman Sintayong lah, menurut gue mentalitas timnas Indonesia tidaklah gentar. Dulu kita tidak pernah berpikir untuk menghadapi Australia, Jepang, Arab Saudi, menghadapi Malaysia saja kita sudah menang, sudah bersyukur. Namun di zaman Sintayong merubah itu semua. Menurut gua yang paling penting dari Sintayong adalah yang membawa timnas kita lolos ke Piala Asia sehingga menarik minat dari para pemain diaspora. Ya dulu
kita tahu pernah ada yang mengatakan, jangankan Piala Dunia, Piala Asia saja Indonesia tidak pernah lolos, gimana saya mau gabung. Namun ketika Sintayong berhasil membawa kita ke Piala Asia, bahkan hampir lolos ke Olimpiade, dan juga karena timnas Indonesia lolos ke Piala Asia, cabang e-football itu juga berhak tampil di Piala Asia dan mampu menjuarai Piala Asia. Ya, itu menurut gua kenapa gua sedih atas pemecatan Sintayong. Gue juga punya beberapa respon atas pemecatan Sintayong dari beberapa pemain diaspora termasuk juga pemain lokal. Ya, kita lihat. Ya, cukup menyedihkan ya kan guys. Cuman tetap kita dukung timnas. Target timnas Indonesia setelah dipecatnya Sintayong. Tentu kita sebagai penggemar timnas, kita tidak mau membahas proses lagi, karena kita yang maunya hasil. Setelah perjudian besar yang dilakukan oleh federasi, penggemar timnas tentu menuntut sesuatu hal yang lebih akan dipecatnya Sintayong. Harusnya target kita kali ini bukanlah peringkat 3 atau 4, melainkan langsung lolos ke Piala Dunia. Dan juga apa-apa yang sudah dicapai oleh Sintayong juga harus menjadi target untuk timnas Indonesia ke depan. Lolos Piala Asia, bahkan kita lolos di babak grup, lolos Piala Asia 23, dan sampai di semifinal Piala Asia U23, tentu itu harus menjadi dasar utama atau target timnas Indonesia ke depan. Menurut gua dengan kualitas pemain yang ada, harusnya timnas Indonesia mampu. Semoga dengan adanya pelatih baru, chemistry yang terbangun, ya timnas bisa mencapai target-target yang kita harapkan. Ini penutup di video gue kali ini guys. Dengan segala dinamika timnas Indonesia yang ada, gue sebagai pecinta timnas ya akan tetap dukung timnas. Walaupun jujur gue sedih ya. Ternyata bukan bersama Sintayong lah kita akan melaju di Piala Dunia. Ya, bukan seperti drama-drama Korea yang ada, happy ending. Namun menurut gua ini juga akhir yang bagus buat Sintayong guys. Karena dia berhenti ketika para penggemar timnas lagi cinta dengan Sintayong atau lagi memuja-muja Sintayong. Dan yang paling gua sedihkan guys, ini adalah yang gua lihat, nggak tahu kalian lihat juga atau enggak. Selama gua menonton pertandingan timnas, Sintayong tidak pernah duduk saat timnas bertanding. Ya, menurut gua itu adalah kecintaan Sintayong begitu besar terhadap timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton video gue sampai akhir. Sebelum kalian pergi dari video gue ada klip sedikit ya gimana perjuangan Sintayong selama ini. Terima kasih.